Tidak paham? Oke, jadi mari kita tengok slide yang seterusnya. Oke, jadi pada hari ini saya dengan bergembiranya ingin membawa kita semua, mengajak kita semua untuk memulakan satu perjalanan. Dan perjalanan ini bukanlah satu perjalanan yang kita semua pikirkan. Sebab ini perjalanan dia memerlukan komitmen yang tinggi. Itu iklan. Oke. Kita perlu komitmen yang tinggi, keberanian, dan juga kesabaran. Jadi dia punya persoalan di sini adalah apa ini perjalanan? Apa satu perjalanan ini? Oke, jadi jawaban dia adalah misi yang harus kita laksanakan sebagai orang Kristen. Nah, itulah kita punya perjalanan, dan itu perjalanan dia bukan perjalanan yang pendek. Dia satu perjalanan yang sangat panjang dan kita akan melalui banyak cabaran. Oleh itu, 3 benda yang kita ada di sini kita perlu untuk kita hadapi. Nah, hadapi cabaran sepanjang itu perjalanan. Jadi mari kita tanyakan satu persoalan di dalam diri kita masing-masing. Adakah Anda bersedia untuk mengambil langkah dalam melaksanakan misi Anda sebagai seorang Kristen? Siapa di sini kalau Tuhan panggil, Mas Ani juga, siapa sudah bersedia untuk take step dan berjalan sama dia dan laksanakan misi yang kamu ada sebagai seorang Kristen? Siapa di sini sudah bersedia, yang kamu rasa memanglah kalau Yesus bilang ikut saya, ada misi yang harus kita laksanakan? Siapa di sini ready? Ada juga lah. Kalau saya rasa belum lagi, sebab saya rasa masih banyak kekurangan saya yang saya perlu perbaiki. Tapi tidak apa. Itu adalah proses. Jadi sebelum saya bikin next slide, saya ada satu teka-teki untuk kita semua. Siapa suka teka-teki? Kenapa kamu diam? Siapa suka teka-teki? Siapa suka teka-teki? Siapa suka teka-teki? Oke. Teka-teki dia begini. Teka-teki. Di manakah tempat yang membuatkan kita merasa aman dan selesa, tetapi pada masa yang sama menghalang kita daripada mencoba pengalaman baru yang boleh membuka peluang untuk pertumbuhan pribadi? Kamu rasa apa tuh? Bilik tidur. Oke, tapi dia terlampau umum sama yang spesifik. Apa satu benda dia buat kita aman, selesa, siok, tapi dalam masa yang sama dia tutup itu opportunity untuk kita coba sesuatu benda yang baru. Siapa tahu dia punya jawaban? 1, 2, 3, saya kira sampai 10 saja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jawaban dia adalah comfort zone. Kenapa dia bisa ngatur? Comfort zone. Oke, jadi comfort zone adalah tempat yang membuat kita merasa aman, selesa, siok. Tapi dia menutup peluang kita untuk kita keluar melakukan sesuatu perkara yang baru yang sebenarnya boleh yang boleh tolong untuk kita punya pertumbuhan pribadi. Kita punya zone selesa. Jadi kalau kamu mau memulakan satu perjalanan, kamu harus keluar dari kamu punya zone selesa. Yes, dari kamu punya zone selesa. Sebab kalau kamu tidak keluar dari comfort zone kamu, macam mana untuk kamu mencoba perkara yang baru? Kamu akan stuck di comfort zone kamu dan kamu tidak akan pergi mana-mana. Kamu tidak akan rasa benda yang baru. Oke. Jadi mungkin kamu masih bingung-bingung lagi. Mari kita lihat kisah Yesus bersama dengan murid-murid dia. Oke. Kita punya cerita hari ini terdapat di dalam kitab Markus. Oke. Jadi sini ada satu ayat
dia jawab, marilah kita pergi ke seberang. Stop, di sana saja. Kalau kamu nampak begini, punya main umum nih. Apa dia cakap nih? Saya tidak paham. Di seberang di mana? Kenapa mau pergi seberang? Buat apa pergi di seberang? Oke, tidak apa. Dia punya jawaban di sini. Ayat ini merujukkan kepada Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk ke seberang tasik. Tapi di mana? Di mana? Di mana? Jawaban dia adalah ke seberang itu dia refer kepada satu kita bilang macam daerah juga lah kalau saya tidak silap, dan nama dia adalah Decapolis. Jadi siapa yang familiar dengan ini perkataan Decapolis? Siapa di sini tahu apa itu Decapolis? Ada yang tahu? Tidak? Bagi tidak apa? Kita belajar. Oke. Untuk pengetahuan kamu, Decapolis ini adalah perkataan daripada bahasa Yunani. Deka itu maksud dia 10 dan polis itu maksud dia adalah kota. Kota. Jadi kalau kita kasih gabung 10 kota. Wow. 10 kota di mana tuh? Oke, mari kita lihat dengan lebih terperinci apa ini Decapolis. Wih, oke guys, macam kita pula detektif yang begitu-begitu kan. Oke, ini Decapolis. Kita akan belajar serba sedikit tentang Decapolis. Yang pertama adalah Decapolis ini adalah wilayah pagan. Oke, wilayah pagan. Dan tempat ini dia sangat satu tempat yang penuh dengan dosa. Dan di sana dorang ada satu simbol legion. Kalau kamu tidak tahu simbol legion ini apa? Simbol legion ini adalah simbol ketenteraan. Nah, soalnya dia merujuk kepada konteks ketenteraan lah begitu. Nah, jadi simbol legion dorang adalah kepala babi. Ya, kepala babi. Jadi ini kepala babi, inilah yang dorang sembah. Nah, inilah yang dorang sembah. Luar biasa. Oke. Kita lihat di sini, kumpulan 10 bandar di kawasan timur laut wilayah Rom. Ini Decapolis, dia ada di wilayah Rom, dia di area di sana. Kalau kamu tidak paham macam mana nih sekumpulan 10 bandar, dia begini. Nah, ini area kamu nampak di sini, ini adalah Decapolis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah Decapolis. Oke, ini adalah 10 kota yang dinyatakan sebentar tadi. Oke. Sekarang kita lihat. Kita akan lihat dosa-dosa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dia tidak bagi tahu semua, tapi ini antara 3. Yang pertama adalah amalan pagan yang mendalam. Siapa tahu apa itu pagan? Kafir. Ya, kafir. Coba kasih paham pakai bahasa kita. Kafir itu macam mana? Beragama. Lepas itu apa lagi? Dorang tidak kenal Tuhan. Nah, dorang tidak kenal Tuhan. Yang kedua, dorang mempromosikan apa? Yang pertama, coba baca khotbah. Yang pertama apa? Sexuality. Kedua, Kekerasan. yang ketiga, Kekayaan. Oke, kekayaan. Sexuality, kekerasan dan kekayaan, dan semua yang bertentangan dengan Allah. Ini adalah dosa-dosa yang kita boleh lihat di kota, di setiap kota ini punya besar nih. Wih, kalau sini Kebi, begitu juga kayak itu. Nah, tidak juga kan? Oh, siapa nih panis jangan pakai. Kita tengok. Oh ya, by the way, yang di sini tuh kan, kalau saya tidak silap di sini tuh Galilee, kali lah kalau saya tidak silap. Mari kita tengok. Oke, jadi di sini dari tuh kisah tadi kita tahu ada 3 benda yang kita boleh tahu. Yang pertama, Yesus membuat keputusan yang berani. Ya betul, Yesus buat keputusan yang berani. Siapa juga mau pergi di tempat wilayah pagan, mana pun jumpa ada orang yang percaya Tuhan. Satu pun tidak jumpa di sana. Nah, semua orang ini pagan di itu tempat. 10 kota tuh. Nah, jadi Yesus sangat berani.
Yesus sangat berani bila dia bilang, mari kita pergi ke seberang, mari kita pergi ke Dekapolis. Yang kedua, Yesus tahu ini bukan keputusan secara rawak. Okay. Siapa tahu apa itu rawak? Yang random. Ini bukan keputusan yang random. Ini, kalau tajuk poin besar tadi cakap Yesus bertindak dengan tujuan. So dia bukan random saja. Macam mana sejak ni ya? Yesus dia tahu kalau itu tempat yang dia pergi, itu tempat dia tahu itu tempat dia sangat memerlukan bantuan. Ya, dia sangat memerlukan bantuan sebab tidak ada orang yang percaya Tuhan di sana. Dan orang sangat memerlukan bantuan. Jadi Tuhan tahu kalau dia perlu pergi di situ. Yang ketiga, Yesus keluar dari zon selesanya. Yesus keluar dari zon selesanya. Sebelum ini dia belum lagi pergi tempat-tempat yang macam begini. Sebab orang yang pergi di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Sebab yang saya baca, kalau orang Yahudi, dorang anggap Dekapolis ni, dorang anggap Dekapolis ini sebagai tempat yang jahat, tempat yang gelap dan tempat tinggal syaitan. Jadi dorang bilang siapa-siapa saja yang pergi di sini, dorang memang benar-benar keluar dari dorang punya comfort zone. Memang benar-benar. Kamu berani kah pergi? Siapa berani? Kalau saya bilang mari kita di sana, kita mau pergi menginjil dah. 10 kota kita pergi. Even yang apapun yang kita tahu, yang tahu betul pasal Tuhan itu tidak pernah datang pergi sini. Jadi Yesus dia berani. Dia berani. Mari kita lihat melangkah ke dalam yang tidak dikenali. Melangkah ke dalam yang tidak dikenali. Di sini dia menceritakan apabila Yesus sudah di tempat itu, dorang sedang berjalan, dia bersama-sama dengan murid-murid dia. Dan apabila mereka berjalan, dorang berjalan masuk ke tempat itu dan sudah sampai di tempat itu, dorang merasakan gelora ketakutan ataupun kita cakap aura. Aura yang sangat menakutkan, aura yang sangat menakutkan. Kamu imagine saja. Baru tempat yang gelap kan, masuk tandas kau sudah merasakan aura ketakutan. Apalagi tempat yang begini. Apa lagi nih? Bisa tidak nampak banyak, so tidak bawa semuanya sekali. Melintasi pemikiran negatif yang paling kuat. Kamu imagine saya Yesus bersama dengan murid-murid dia. Mungkin dia punya murid-murid sudah, Yesus, kamu balik? Saya takut. Kau tidak rasakah aura yang sangat menakutkan di sini? Saya mau balik. Kita tidak akan tertanya-tanya juga kalau itu murid-murid mau patah balik. Kalau saya pun mungkin baruan setiap kali sedang, marilah kita balik, saya takut nih, begituan. Kamu coba bayangkan apa yang dorang rasa. Letakkan diri kamu di dalam situasi dorang. Lepas itu, dorang tidak disambut dengan baik oleh orang ramai. Kalau kita mau pergi menginjil kan, kita pergi menginjil di satu tempat. Tapi selalunya kita menginjil di tempat yang kadang-kadang yang sudah ada tempat yang kenal Yesus sudah bahkan, bukan yang fully tidak. Dorang welcome kita lagi. Selamat datang. Ini masuk saja di itu tempat, dia disambut dengan orang yang kerasukan. Kerasukan apa? Kerasukan roh jahat. Siapa sini pernah nampak orang kena rasuk? Kalau kamu nampak tuh orang kena rasuk, bagagar kaki kamu. Bagagar kan, mungkin semua gitu. Mari kita lihat. Terus bikin new point macam kamu mulakan.
Tapi ya begitulah. Ya Yesus dia tidak disambut dengan baik. Dia sangat tidak disambut dengan baik. Oke. Nah, aku udah pandai back nih. Oke. Keajaiban dan penolakan. Oke. Dia ada good dan dia ada bad. Dia ada yang bagus dan ada yang buruk. Ada berita baik dan ada berita yang buruk. Mari kita lihat apa keajaiban dan apa penolakan tersebut. Oke, saya mau dua orang baca Markus 5 ayat 2 hingga 5 dan Markus 5 ayat 6 hingga 14. Yang ini adalah yang Markus 5 ayat 2 hingga 5. Siapa mau baca? Siapa mau volunteer? Mau volunteer? Kalau tidak mau volunteer, saya pilih. Maksud yang satu tuh Markus 5 ayat 6 hingga 14. Bisa bacaan. Baca. Markus 5 ayat 2 dibilang, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikutnya, sekalipun dengan rantai. Ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 5, siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ya, thank you Rano. Yang next, Markus 5 ayat 6 hingga 14. Ada yang baca? Oke, Rano, kau teruskanlah. Oke, dibilang sini ayat 6, Markus 5 ayat 6. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Namanya, jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ayat 11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 12, lalu roh-roh itu meminta katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang dikira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Oke, thank you Rano. Jadi ini cerita dia mengisahkan tentang seorang lelaki. Oke, nama dia kita tidak tahu, dia tidak mention di sana. Tapi kamu ada dengar dia cakap namaku Legion. Oke. First, kalau saya tidak baca, saya ingat itu lelaki yang kena rasuk nama dia Legion, tapi sebenarnya bukan. Orang yang kena rasuk itu kita tidak tahu siapa nama dia, tapi roh yang rasuk dia itu kita tahu siapa. Nama dia Legion. Dan kita boleh lihat di dalam Markus 5 ayat 9 dia ada cakap kerana kami banyak. Jadi itu roh dia bukan satu, tapi dia banyak. Dan di
bahagian bukit sana, ada babi, ada peternakan babi di sana, dan kira-kira 2000 ekor babi yang ada di sana yang sedang mencari makan. Terus itu roh jahat, dia meminta izin, dia meminta izin kepada Yesus untuk jangan kasih musnah dia, tapi kasih pindahlah kami pergi di itu babi-babi. Nah, itu pergi di itu babi-babi. Yesus dia tidak kasih pindah itu roh pergi sana, tapi itu roh sendiri yang mau dipindahkan ke dalam babi-babi itu. Jadi dalam 2000 ekor tuh dari bukit, diorang turun dari itu curang berlari dengan ganas, dan diorang terjun masuk laut. Nah, diorang terjun kan diorang sama ya mungkin ya the thing is diorang masuk pergi di laut dan diorang tenggelam. Ibu yang main banyak tuh, imagine pada time tuh you having a great day di pantai kan, tiba-tiba like, wah cantiknya di pantai, tiba-tiba kau masuk, enggak, kau jalankan terus kau nampak, wih banyak juga nih, 2000 guys, 2000. Kenapa Abah? Sudah having a bad day, pergi pantai mau healing, nampak pula begini demi pemandangan. Siapa lah yang terjadi kan? Siapa mau pergi healing, dia punya view 2000 babi. Kalau saya makin giri-gitan kalau saya. Jadi thank you. Mari kita lihat slide seterusnya. Satu tekan ayah tidak apalah. Jadi lepas itu lelaki dia pulih lah kan, dari karena rasuk dia sudah pulih. Dia sudah bebas daripada roh jahat. Jadi pada waktu itu orang-orang yang ada di sana, dorang lihat itu benda. Jadi dorang pergi ke kota-kota dan menyebarkan perkara yang dorang sudah lihat ataupun yang sudah dengar, dorang share. Jadi bila orang-orang di tempat itu di Gerasa, di mana tuh Gerasa? Mari kita tengok. Gerasa tuh di sini. Nah, di sini. Di sana, dorang dengar itu benda, jadi dorang punya reaction. Kamu rasa apa? Reaction itu orang-orang bilang nampak Yesus buat mujizat. Kalau kita lawan, contohnya ada orang kerasukan, kita mau minta tolong kan supaya dia dipulihkan. Kita akan, wow thank you, dia sudah pulih, dia tidak sudah kerasukan kan. Tidak sudah kerasukan. Dia punya good news is itu lelaki dia pulih. Tapi kamu rasa apa reaction orang-orang di sana? Mereka merasa takut. Jarang-jarang kita dapat reaction begini. Kalau saya dengar orang-orang yang dipulihkan secara miracle, dorang akan merayakan hal itu, dorang akan celebrate, dorang akan wow thank you. Tapi nih dorang takut pula, lepas tuh istirahat baca. Mereka mengusir Yesus dan murid-muridnya. Dorang bilang, sorry, kami tidak merayakan mujizat di tempat ini, kami tidak suka. Kami mau kau kasih tinggal juga ini tempat sekarang juga. Lah, baru aja datang. Anak halau sudah. Kalau kamu punyalah. Jadi lepas itu apa lagi? Nah, macam tadi, dorang tidak merayakan penyembuhan luar biasa. Dorang takut, dorang tidak mau pengaruh-pengaruh dari luar. Dorang tidak mau, kan bilang sorry man, no. Wow, ada hati. Baru aja tadi happy, ada orang yang pulih, terus tiba-tiba sad news, terus tiba-tiba lagi hati. Kamu rasa apa yang dimaksudkan dengan ini hati? Kamu rasa apa? Bukan. Jadi itu apa? Yesus kan karena usir. Tapi walaupun Yesus karena usir, di tempat di Dekapolis itu kan tidak ada yang percaya Tuhan.
Tapi kamu ingat tuh lelaki yang mana rasuk tadi? Satu jiwa telah diselamatkan. Satu jiwa telah diselamatkan. Haleluya guys. Satu jiwa telah diselamatkan di tempat yang tidak pernah ada orang menerima Tuhan. Oke. Wish. Punya main gembiraan. Ayo sama pergi slide seterusnya, tapi saya takut nanti suspend. Saya tidak lupa apa yang selepas dia. Oke. Lepas ni kan? Lepas ni bila dia sudah diselamatkan. Jadi yang bila Yesus dia mau apa tuh? Dia bisa laju lah. Woi, kamu nampak tak tuh? Kamu nampak? Kamu nampak tak? Ya, sebenarnya saya tidak tahan tuh. Tapi maksudnya tuh Iwan kerjakan dia kayak. Jadi itu lelaki dia cakap dengan Tuhan. Dan Yesus dia mau belayar sudah dia naik sudah itu kapal laut. Terus dia kejar. Yesus dia bilang, tunggu, saya mau ikut kau. Dia bilang, saya mau ikut kau, bolehkah? Saya tidak mau lagi tinggal di ini tempat. Ini tempat sangat hina, sangat gelap dan banyak kejahatan dia. Saya mau ikut sama kau. Dia bilang. Yesus gembira. Tapi jawaban dia adalah tidak. Kamu rasa kenapa? Sudahlah dia selamat. Tadi happy, lepas itu sedih, lepas itu happy, terus sedih lagi. Kenapa Yesus katakan tidak? Kenapa dia bilang, ya payahlah kau ikut saya? Kenapa Yesus bilang no? Padahal dia mau ikut dorang. Dia tidak mau tinggal di tempat yang begitu. Kenapa Yesus lakukan sedemikian? Oke, mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Dia cakap, pulanglah ke rumah orang-orangmu dan beritahukan kepada mereka betapa banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan untukmu dan bagaimana Ia telah mengasihani kamu. Markus 5 ayat 19. Dia bilang Yesus, tidak, kau baliklah pergi di rumah kau baliklah tempat di mana kau tinggal. Oke? Dan di sana kau kasih tahu mujizat ataupun yang sudah kau rasakan, yang sudah kau lihat dengan mata kau sendiri. Kau kasih cerita sama orang-orang di sana. Oke? Kamu imagine apa perasaan itu lelaki bila itu kapal dia berlayar dan dia tengok aja. Dia tengok dari jauh. Yesus berlayar dan dia tidak ada di kapal itu. Kamu imagine macam mana rasa dia? Macam mana dia punya feeling time tu? Oh, hati dia hancur, terbelah. Bukan begini. Soalnya kalau hati begini kan, ini begini. Ini macam mana tuh? Sakit guys, sakit. Sakit. Macam juga kalau macam kita punya parents kan, kita minta sesuatu. Tapi parents kita bilang tidak boleh, dia bilang no. Mesti kita merajuk, terus kita tidak melayan parents kita, mau minta pujuk dulu. Nah, bukan suap-suap. Oh, makan dulu, sini mau minta maaf, begitu kan. Tapi ini Yesus tidak dapat buat begitu sama dia. Dia tengok aja begitu. Dan dia dia di sana sajalah, dia tidak di mana-mana, dia tidak dapat ikut Yesus. Tapi, kuasa kesaksian pribadi. Wina, lepas itu dia happy lagi. Sedih, happy balik. Nah, sekarang kita lihat kuasa kesaksian pribadi. Oke. Kamu rasa apa jadi sama tuh lelaki bila dia heartbroken begitu? Kecewa, sakit. Kamu rasa apa yang terjadi sama dia? Mungkin juga dia boleh jadi lebih teruk, mungkin juga dia boleh berpaling, dan kemungkinan dia pesit. Kamu rasa apa terjadi sama dia? Guessing lah. Kamu rasa bagus ataupun tidak? Bagus. Ini macam kamu baca sudah nih. Oke. Dia menjadi missionaries yang pertama dia menjadi missionaries yang pertama di tempat yang tidak ada satu orang pun menerima
Wow, luar biasa kan? Bila Yesus dia cakap pulanglah, dia tidak layan itu rasa dia memang sakit, tapi dia lakukan seperti apa yang Tuhan ataupun Yesus bagi tahu dia apa yang dia perlu lakukan. Nah, di sanalah dia menjadi saksi. Nah, dia bersaksi kepada orang-orang di sana. Dia kasih cerita. At first orang-orang akan bingung. Tapi lama-lama mari kita lihat apa dia punya kesan dia bila dia menceritakan kesaksian dia. Nah, oke. Di sini kamu nampak Yesus disambut dengan penuh hangat. Oke, lepas 2 bulan Yesus dia kembali berkunjung ke tempat itu. Kalau first dia punya bila dia sampai di sana, dia disambut dengan cara yang sangat-sangat tidak baik. Kayak tidak orang yang sambut dia, karena sambut lagi dengan orang yang kena rasuk. Saya rasa bukan 2 orang kali itu, 1 orang kali, salah kali itu di sana, ataupun memang 2 orang kali. Oke, jadi lepas 2 bulan itu, lepas kesaksian itu lelaki, Yesus datang sana, dia disambut dengan penuh kehangatan. Dan bila Yesus sampai di sana, ada ramai orang yang jiwa-jiwa mereka sakit. Orang-orang yang sakit minta disembuhkan oleh Yesus. Sungguh luar biasa. Oke, mari kita lihat. Ini, I was lost but now I am found. Kita refer kepada orang-orang di Dekapolis. Oke, di tempat itu. Mungkin mereka katakan kepada diri mereka bila Yesus menyembuhkan mereka dan di sana mereka melihat mujizat, mendengar kesaksian, mereka mungkin berkata kepada diri mereka atau berkatakan kepada diri mereka, saya sebelum ini hilang, tapi sekarang saya telah dijumpai. I was lost but now I am found. Kita tengok macam mana besar kesan dari satu orang lelaki. Jadi kesimpulan dia, Kristus memanggil kita bukan kepada apa? Kepada apa? Keselesaan, tetapi kepada keberanian. Apabila kita ingin menjadi pelayan bagi Tuhan, kita bukan mau fikir pasal selesa, pasal aman, pasal syok. Tapi kamu harus tahu yang bila kamu start ini perjalanan, kamu perlu ada keberanian. Sebab kita tidak tahu bila kita keluar di sana macam mana keadaan dia. Sebab sebelum ini kita stuck dalam comfort zone kita. Betul atau tidak? Jadi kalau kamu ingin keluar untuk bersedia sudah, kamu bilang, oh, I wanna take step. Saya mau jadi berani, saya mau jadi pelayan Tuhan. Kamu harus ada mindset, saya kena berani. Bukan pikir sepi luar ni mau syok-syok, tidak. Kamu akan rasa something yang kamu tidak pernah rasakan. Oke, mungkin kita akan melayani luar dari daerah kita, luar dari negara kita mungkin, ataupun tempat-tempat yang luar dari ekspektasi kita. Nah, dan kita mungkin akan berada dalam community yang berbeza, bahkan kawasan ideologi yang berbeza. Kita juga mungkin akan mengalami penolakan apabila kita menginjil di tempat yang lain. Sebab dorang tidak mau sama message yang kita coba sampaikan. Ataupun mungkin bila kita menginjil, tiba-tiba dorang cakap, kami tidak mau di sini, dorang halau kita. Nah, dorang halau kamu. Kita mungkin akan hadapi benda-benda yang begitu. So, kamu kena sediakan hati kamu kena sediakan mental kamu, dan juga fisikal kamu. Oke. Walaupun begitu, kita ada 2 alat. Kita ada 2 alat yang sangat kuat, yaitu kesaksian dan kasih transformasi daripada Kristus. Ini adalah 2 alat yang kita akan pegang. 2 alat yang sangat kuat yang kita akan pegang apabila kita memulakan perjalanan kita. Dari sini saya mau kita tanyakan,
soalan ini kepada diri kita. Adakah Anda bersedia untuk menjadi pelayan bagi Tuhan? Adakah kamu bersedia untuk menjadi pelayan bagi Tuhan? Siapa di sini bersedia? Siapa di sini rasa dia bersedia sudah untuk menjadi pelayan Tuhan? Yeah, amen. Next question. Adakah Anda bersedia untuk membawa cahaya Kristus kepada tempat-tempat yang memerlukan? Dan ingat, tempat yang kamu akan pergi mungkin tempat yang macam saya bilang luar dari ekspektasi kita. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan perkara-perkara duniawi. Kamu rasa kamu bersedia untuk kamu share God's light? Untuk kita tolong sama orang-orang yang sudah berpaling dari Tuhan, yang jiwa dorang sakit. Okay? Saya bukan cakap dorang punya jiwa secara fisikal. I'm talking about spiritually. Kamu bersedia? Adakah kamu bersedia? Okay, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, adakah Anda bersedia untuk keluar dari zona selesa Anda? Ini first step. First step apabila kita memulakan perjalanan kita. Okay, kita akan keluar dari kita punya comfort zone, dari zona selesa kita. Memang ini benda yang pertama yang kamu akan keluar, yang kamu akan belajar. Okay? Adakah Anda bersedia? Adakah kita bersedia untuk melaksanakan misi kita, untuk memulakan perjalanan kita? Inilah kita punya misi sebagai seorang Kristen. Inilah tujuan kita sebenarnya. Sementara kita tunggu Yesus untuk datang ke dalam Yesus punya kedatangan yang kedua kali. Kita mau jangkau jiwa-jiwa yang masih hilang, yang masih hilang. Jadi saya mau kita semua menyambut cabaran. Tonjolkan diri Anda, jangan takut. Jangan takut untuk buat salah. Setiap manusia kita tidak perfect, akan ada masalah yang kita akan lakukan. Tapi itulah nama dia progres. Dan ingat, di sanalah kamu akan dibentuk, kamu akan diasah. Setiap perjalanan kamu akan ada fase-fase di mana kamu akan hadapi satu benda yang sangat mencabar, dan sanalah kamu akan tes. Tapi ingatlah, itulah yang akan bentuk kamu, itulah yang akan asah iman kamu. Disitulah kamu akan menjadi kamu dapat perbaiki pertumbuhan pribadi kamu. Nah, jadi adakah Anda bersedia? Adakah Anda bersedia? Sedia. Ya, macam malas-malas saja nih, belum bangun lagi nih. Adakah Anda bersedia? Ya. Bersedia? Sedia. I will go. I will go. Angkat tangan, I will go. I will go. I will go. Ya. Oke, itu saja Surya Khotbah. Saya harap kamu saya harap kamu diberkati dengan sebanyak khotbah yang begini. Kalau ada silap saya minta maaf. Itu dari saya, dan yang betul itu semua dari Tuhan. Semua hikmat yang yang saya ada itu semuanya datang dari Tuhan. Oke, itu saja. Tuhan memberkati. Amin.